muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada orang jam 8, jam 9 belum juga bangun tidur. Kata istrinya, kenapa kau belum bangun bang? Kata dia, untuk apa bangun cepat? Belanda udah pulang, Jepang pun sudah balik ke Tokyo. Nyonya Menir, orang Belanda sudah balik ke Amsterdam. Maka malam ini Masjid Darus Sa'adah, betul? Dar artinya rumah, Sa'adah artinya bahagia. Darus Sa'adah artinya rumah kebahagiaan. Jadi yang hadir di depan saya ini semuanya orang-orang yang bahagia, walaupun belum makan malam. Darus Sa'adah, rumah orang yang berbahagia. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan, Ustadz Somad, ya saya belum menemukan kebahagiaan. Pergilah kau ke Majestic, naik ke atas, kau akan menemukan kebahagiaan. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Nama tempatnya Darus Sa'adah. Kalau udah di atas itu saya tak bahagia, terjunlah kau ke bawah. Mana lagi mau mendapatkan kebahagiaan? Semangat kita ini karena syukur kepada Allah. Kita merdeka bukan karena bambu runcing. Kita merdeka bukan karena meriam. Kita merdeka bukan karena bedil. Buka Undang-Undang Dasar 1945, preambul pembukaannya, atas berkat rahmat Allah. Itu maka dasar negara kita Pancasila. Sila pertama, ketuhanan. Ini negeri bertuhan. Makanya kalau orang tidak bertuhan, itu berarti berhantu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka kita ini bertuhan. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Karena Allah lah kita merdeka. Itu maka dipilih tanggal 17 Agustus. Karena 17 kali kita mengagungkan Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi kalau ada orang sudah merdeka tetap tidak semangat. Kenapa saya hidup sekarang Pak Ustadz? Kalau saya hidup dulu zaman Presiden Soekarno, saya ikut berjuang. Kalau model kau ini hidup zaman Soekarno, jadi Belanda hitam, jadi pengkhianat. Kulitnya hitam, hidungnya pesek, otaknya Belanda. Lebih jahat pula dari Belanda lagi. Antek-antek Belanda. Kenapa Ustadz ini marah-marah? Saya tidak marah, sound sistemnya mantap. Nabi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada tempat ceramah lain bisa melihat pencakar langit keliling. Cuman di sinilah. Ini kalau nanti keluar rekaman videonya, orang bertanya-tanya, di mana nih Pak Ustadz? Makanya kalian kalau piknik agak jauh sedikit. Sinilah tempat paling makbul berdoa, udah dekat ke langit. Jadi yang membuat kita semangat itu adalah karena Allah. Semangat karena duit. Duit habis 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Ustadz Somad, kasih saya semangat Pak Ustadz. Kau semangat kenapa? Inilah saya kehilangan semangat Pak Ustadz. Naik kau ke Majestic, terus sholat sunnah. Serahkan hidupmu pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Insyaallah semangat. Kalau saya tak semangat nanti coba dulu. Ini belum coba udah. Kita ini semangat karena Allah. Saya yakin semua yang hadir malam ini semangat karena Allah. Betul? Ustadz semangat karena Allah, karena batik baru. Siapa yang menggerakkan hamba Allah itu untuk mengasihi batu? Allah. Tadi di tengah jalan saya buka WA.
datang dari rumah, Ustadz, ada yang mengantar durian 1 kotak. Durian ini kami makan atau habiskan aja lah. Kalau tunggu aku balik busuk. Meleleh air mata saya di jalan tadi. Apa yang Ustadz sedihkan? Habis durian itu. Yang kusedihkan adalah sahabat saya ini belanja ke Siak, membeli durian, ngobrol sama tukang durian. Bapak kenal Ustadz Somad Pekanbaru? Kenal. Titipkan 1 kotak ini untuk dia. Bukan pernah jumpa sama saya. Siapa yang membuat hati tukang durian itu lembut untuk mengirimkan durian? Allah. Ceramah saya di Medan, di Masjid Tasbih. Pagi habis sholat subuh, belum laku lagi jualannya. Dia cuman jualan clear untuk gambar anak-anak dengan kertas kosong. Ustadz, 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 di tengah orang ramai. Ustadz, saya tanya, untuk apa? Kasihkan untuk anak Ustadz, biar bisa dia gambar-gambar burung. Apa yang membuat hamba Allah itu hatinya lembut? Allah. Setengah mati kita membuat hati orang lembut, takkan lembut. Tapi kalau Allah sudah melembutkan, ditembakkannya rasa kasih sayang ke hati orang itu. Tukang jual durian, lembut hatinya. Tukang gambar-gambar, lembut hatinya. Tapi ada juga yang membuat saya sedih. 2 hari yang lalu datang orang mengirim WA. Ada mahasiswa S3 sudah dapat beasiswa, dibatalkan beasiswanya, Mat, gara-gara berfoto sama kau. Wah, sakit juga hati saya. Di mana tuh Pak Ustadz? Tak usahlah kita ceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan yang benci dibukakan Allah pintu hidayah. Tapi itu tidak menghilangkan semangat saya. Saya tetap terus semangat. Kenapa? Karena langkah kaki pagi tadi dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi harus tetap semangat terus. Semangat karena harta, hartanya habis. Semangat karena jabatan, jabatan akan sirna. Semangat karena dunia, dunia akan binasa. Semangatlah karena Dia yang kekal abadi. Semangatnya karena Allah. Ini anak-anak muda ini banyak kehilangan semangat. Kau cita-cita apa? Untuk apa lagi Pak Ustadz? Presiden udah ada, bupati udah ada, gubernur udah ada, caleg diserak-serak, namanya udah, fotonya udah tersangkut di tiang listrik. Tak ada lagi semangat saya Pak Ustadz. Semangat terus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semangat. La ta'jaz. Jangan engkau merasa lemah. Engkau mesti bersemangat. Karena semangat itu adalah ibadah. Karena semangat mereka dululah maka kita merdeka. Betul apa tidak? Betul. Andai jamaah ini semua bilang tidak, saya tetap juga ceramah. Saya tidak pernah terpengaruh dengan omongan orang. Apapun yang dikatakan orang, yang diomongkan orang, saya tetap ngomong. Sampai waktu 60 menit habis. Habis itu saya tutup, saya pulang. Mau 1 orang yang mendengar. Saya pernah ceramah nggak ada orang dengar sama sekali. Di mana? Di studio. Hidupkan kameramen tuh kamera, habis itu dia pun tidur. Nah, saya ngomong sendiri. Hai guys. Karena yang memberikan kita nyawa adalah Allah. Yang menghembuskan kita nafas adalah Allah. Yang membuat kita lahir ke dunia ini adalah Allah. Yang kita sembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah Allah. Yang mengasih kita rezeki Allah. Tapi kenapa yang kita kasih, kita minta rezeki Dia Allah, tapi justru kita tidak menyembah Dia? Kau nggak ke masjid? Alah, tanggung kali, ini ada janji pula sama orang tadi. Padahal kalau Allah mau, orang tempat kita itu berjanji langsung mati. Di mana dia? Mati sudah. Rezeki datang dari siapa? Dari Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok semua toko majestik tutup. Ditanya sama istri, abang nggak ke toko? Rezeki dari Allah. Bukan begitu cara memahaminya. Semua ini datang dari Allah, tapi ada usaha ikhtiar dari manusia. Sama macam ini. Ini semua buah anggur, baik yang hitam maupun yang hijau, dengan jeruk
ini semua untuk saya. Betul? Saya sedang meyakinkan diri saya. Betul tak ini untuk saya? Ini untuk saya. Saya tanya Ustadz, betul Ustadz? Betul, 2 orang saksi. Ini untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk mengambilnya, membukakan mulut ke dalam, mana mungkin masuk? Menganga aja, mana mungkin? Mesti ada usaha dan ikhtiar. Bapak Ibu diberikan Allah rezeki, punya toko, tempat usaha, maka bersemangat. Tapi semangatnya bukan karena manusia. Karena kalau semangat karena manusia, manusia paling banyak mengecewakan. Betul? Banyak juga yang korban kecewanya. Hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Hari ini ngomongnya jujur, tak sampai besok, sore sudah bohong. Betul? Banyak korban pembohongan. Maka kita beramal, kita berbuat hanya karena Allah. Saya kalau berbuat sama manusia, banyak sekali manusia yang menyakitkan hati, membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung. Ini Ustadz ceramah apa curhat? Bercampurlah di situ. Itu makanya semua aktivitas gerak kita karena Allah. Mau berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sampai mau masuk ke toilet pun menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jumpa hantu Pak Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman kadang orang ini saking takutnya kalau udah jumpa hantu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lari juga hantu itu. Kata hantu itu, kenapa kau lari? Daripada aku dimakannya, kata dia. Jadi hidup kita ini paling indah kalau semuanya karena Allah. Makanya awali hari kita karena Allah. Berangkat sebelum orang sholat subuh. Saking takutnya tertinggalan, macet, sebelum sholat subuh sudah berangkat. Dengan harapan nanti sampai di tempat kerja. Sampai tempat kerja matahari udah terbit. Sholat subuh tinggal. Zuhur. Nantilah, ini ada orang mau datang, ini customer datang, ini pelanggan datang. Waktu zuhur, kata setan, zuhur masih banyak waktunya guys. Nanti aja beb, kata setan. Nanti aja bro, kata dia. Nantilah, alah masih jam 2, masih ada 30 menit lagi. Itu begini begono, habis masuk azan asar. Asar berlalu, datang lagi. Di situ waktu mau habis, disitulah orang paling banyak datang. Terus datang. Akhirnya masuk maghrib. Waktu maghrib pendek. Masuk isya. Isya selesai balik. Nantilah di rumah. Sampai di rumah terlentang. Hari berhari. Dosa itu kalau sekali kita tinggalkan rasa dosa. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa-biasa aja. Allah bisa karena terbiasa meninggalkan sholat. Lama-lama menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Resiko muda adalah tua. Resiko hidup adalah mati. Yang muda-muda sekarang. Yang muda-muda sekarang, yang sebaya-sebaya saya ini 25, 26. Lama-lama kita ini akan tua. Habis itu berkaki 3. Habis itu tak lama pergi ke rumah sakit, menjenguk orang, lama-lama dijenguk orang. Dulu berproses, nunggu tua dulu, nunggu sakit dulu. Sekarang enggak, langsung bersin mati. Habis semuanya. Pagi-pagi pulang, putang, peras keringat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sholat tinggal, makan tinggal. Lama-lama kena penyakit mah akut. Dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Kata dokter, bapak ini sakit mah akut, asam lambung sudah naik ke otak. Sibuk cari makan sampai nggak sempat. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Padahal rezeki dari Allah yang dia lalaikan Allah. Padahal mintanya kepada Allah yang dia lupakan Allah. Sampai akhirnya Allah kirimkan malaikat maut. Mati. Selesai. Tamat riwayat. Rumahmu yang besar ternyata dibagi ahli waris. Mobilmu yang mewah
ternyata tinggal, manusia hanya tinggal kenangan semata. Mana yang kaya? Kekal abadi mana? Darus Sa'adah, tempat kau menempelkan kening ke lantai sebuah. Maka jangan tinggalkan